Sobat Universitas Siber Asia, hai. Namaku Heri Susanto, mahasiswa manajemen di Unsia. Hari ini untuk tugas mata kuliah etika humanisme, kita akan membahas estetika humanistik. Jadi apa itu estetika humanistik? Sederhananya, estetika humanistik adalah pendekatan dalam teori estetika yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan, martabat, dan kreativitas individu. Berakar dari humanisme Renaissance, pendekatan ini menyoroti potensi manusia serta pentingnya rasionalitas dan keindahan. Dalam dunia seni, estetika humanistik berfokus pada bagaimana seni dapat memperkaya dan mengembangkan pengalaman manusia. Ini melibatkan apresiasi seni dalam cara seni merefleksikan dan merayakan emosi dan nilai-nilai manusia. Kita juga menghargai kreativitas individu dalam penciptaan dan kritik seni. Selain itu, kita mengakui bagaimana konteks budaya dan sosial membentuk pengalaman estetika kita. Estetika humanistik juga menekankan penggunaan seni untuk pengembangan diri dan pendidikan. Singkatnya, estetika humanistik mengembalikan fokus pada kemanusiaan dalam seni. Jangan lupa untuk merayakan semangat kemanusiaan dalam setiap pengalaman seni kalian. Abad ke-21 ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, mengubah dunia kita dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari kecerdasan buatan hingga Internet of Things, kita menyaksikan perubahan besar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Esai ini membahas konsep industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Menjelajahi peran estetika dan humanisme yang saling terkait dalam membentuk masa depan teknologi kita. Dengan memeriksa implikasi etika dan tanggung jawab sosial yang terkait dengan kemajuan ini, kita dapat berusaha untuk menciptakan masa depan di mana teknologi memberdayakan manusia alih-alih mereduksinya. Eksplorasi ini akan dipandu oleh analisis kualitatif tren terkini dalam teknologi, masyarakat, dan perilaku manusia. Transisi dari industri 4.0 ke masyarakat 5.0 menandakan perubahan penting dari kemajuan yang berpusat pada teknologi ke pendekatan yang lebih berpusat pada manusia. Sementara industri 4.0 berfokus pada otomatisasi, pertukaran data, dan sistem siberfisik. Masyarakat 5.0 bertujuan untuk memanfaatkan teknologi ini untuk mengatasi tantangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Esai ini akan menjelaskan perlunya mengintegrasikan nilai-nilai manusia dan estetika ke dalam kemajuan teknologi, memastikan masa depan di mana teknologi melayani kepentingan terbaik manusia. Industri 4.0 sering disebut sebagai revolusi industri keempat, mewakili fase baru dalam otomatisasi industri yang ditandai dengan integrasi sistem siberfisik, Internet of Things, dan kecerdasan buatan. Hal ini didorong oleh perpaduan aset fisik dengan teknologi digital, menghasilkan sistem yang saling berhubungan, yang mampu mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan industri untuk mengoptimalkan proses, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan model bisnis baru. Inti dari industri 4.0 terletak pada kekuatan transformatif AI, IoT, dan Big Data. AI memberdayakan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pengenalan pola. IoT mengacu pada jaringan perangkat yang saling berhubungan yang disematkan dengan sensor dan perangkat lunak, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan bertukar data. Analisis Big Data melibatkan penggalian wawasan yang berarti dari kumpulan data yang sangat besar, memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Teknologi ini merevolusi industri, mulai dari manufaktur dan perawatan kesehatan hingga transportasi dan energi. Namun, kemajuan pesat industri 4.0 juga menghadirkan tantangan. Meningkatnya otomatisasi tugas menimbulkan kekhawatiran tentang penggantian pekerjaan dan kebutuhan akan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pertimbangan etika seputar AI, seperti bias dalam algoritma dan privasi data, memerlukan perhatian yang cermat. Selain itu, memastikan keamanan siber dan perlindungan data menjadi yang terpenting di dunia yang saling berhubungan, di mana ancaman siber menjadi semakin canggih. Berbeda dengan fokus yang digerakkan oleh teknologi dari industri 4.0, masyarakat 5.0 membayangkan masa depan di mana teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berpusat pada manusia.
Ini menekankan kesejahteraan individu dan bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial dengan memanfaatkan kemajuan di bidang-bidang seperti AI, IoT, dan Big Data. Masyarakat Limpano mengakui bahwa teknologi seharusnya tidak menjadi tujuan itu sendiri, tetapi sarana untuk meningkatkan kemampuan manusia dan menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Inti dari masyarakat Limpano adalah konsep masyarakat super pintar, di mana teknologi terintegrasi secara mulus ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan keamanan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini termasuk kota pintar yang memanfaatkan sensor dan analitik data untuk mengoptimalkan arus lalu lintas, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan keselamatan publik. Dalam perawatan kesehatan, masyarakat Limpano membayangkan pengobatan yang dipersonalisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, memanfaatkan diagnostik yang didukung AI dan pemantauan pasien jarak jauh. Pendidikan di masyarakat Limpano memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi, memberi siswa konten yang disesuaikan, dan platform pembelajaran adaptif. Keberhasilan masyarakat Limpano bergantung pada penanganan implikasi etika dan sosial dari teknologi canggih. Hal ini membutuhkan penetapan pedoman etika untuk pengembangan dan penerapan AI, memastikan privasi dan keamanan data, dan mempromosikan literasi digital dan inklusi. Dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, industri, dan warga negara, masyarakat Limpano bertujuan untuk menciptakan masa depan di mana teknologi berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial yang positif. Bagian 4. Titik temu teknologi, estetika, dan nilai-nilai kemanusiaan. Seiring teknologi semakin terkait dengan kehidupan kita, peran estetika dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi semakin penting. Estetika yang berkaitan dengan keindahan dan ekspresi artistik memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman kita dengan teknologi. Prinsip desain yang mengutamakan keramahan pengguna, intuitif, dan daya tarik visual meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan, menjadikan teknologi lebih mudah diakses dan menyenangkan. Evolusi seni digital mencontohkan perpaduan teknologi dan estetika. Dari grafik komputer awal hingga pengalaman realitas virtual yang imersif, seniman digital terus-menerus mendorong batas-batas ekspresi kreatif. Desain interaktif, di mana pengguna secara aktif terlibat dengan konten digital, mengaburkan batas antara pencipta dan konsumen, mendorong pengalaman artistik yang lebih partisipatif dan menarik. Bentuk seni media baru, seperti seni generatif dan seni kecerdasan buatan, mengeksplorasi potensi kreatif algoritma dan pembelajaran mesin, menantang gagasan tradisional tentang kepenulisan dan kreativitas. Mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam pengembangan teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi selaras dengan prinsip-prinsip etika dan tujuan sosial kita. Ini termasuk memprioritaskan inklusivitas dan aksesibilitas dalam desain, memastikan bahwa teknologi bermanfaat bagi semua anggota masyarakat tanpa memandang usia, kemampuan, atau latar belakang sosial ekonomi. Transparansi dalam algoritma dan penggunaan data sangat penting untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas. Sementara mempromosikan literasi digital memberdayakan individu untuk menavigasi dunia digital dengan aman dan bertanggung jawab. Bagian 5. Humanisme di era digital memberdayakan kemanusiaan melalui teknologi. Terlepas dari kekhawatiran tentang potensi dampak negatif dari teknologi, penting untuk menyadari kapasitasnya yang luar biasa untuk kebaikan. Humanisme di era digital menekankan penggunaan teknologi untuk memberdayakan individu, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mengatasi tantangan global yang mendesak. Dengan menerapkan pendekatan yang berpusat pada manusia untuk pengembangan teknologi, kita dapat memanfaatkan kekuatan transformatifnya untuk menciptakan dunia yang lebih adil, dan berkelanjutan. Di bidang kesejahteraan sosial, teknologi dapat memainkan peran transformatif dalam meningkatkan akses ke layanan penting. Aplikasi kesehatan seluler dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan ke masyarakat yang kurang terlayani. Sementara platform pendidikan online dapat memberikan kesempatan belajar kepada individu yang menghadapi hambatan geografis atau ekonomi. Teknologi bantu yang didukung AI dapat memberdayakan penyandang disabilitas, memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan memuaskan.
Pendidikan di era digital harus membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkembang di dunia yang digerakkan oleh teknologi. Ini termasuk mendorong literasi digital, pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi. Dengan memelihara kreativitas dan inovasi, kita dapat memberdayakan generasi mendatang untuk memanfaatkan teknologi untuk perubahan sosial yang positif. Bagian 6. Menavigasi lanskap etika revolusi digital. Seiring teknologi menjadi semakin canggih, sangat penting untuk mengatasi implikasi etika dan tanggung jawab sosial yang terkait dengan pengembangan dan penerapannya. Revolusi digital menghadirkan dilema kompleks terkait privasi data, bias algoritmik, dan potensi dampak otomatisasi pada pekerjaan. Menavigasi tantangan etika ini membutuhkan pertimbangan yang cermat, dialog terbuka, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika. Privasi data sangat penting di era digital. Karena hidup kita semakin terkait dengan teknologi, kita menghasilkan sejumlah besar data pribadi yang harus ditangani secara bertanggung jawab. Menetapkan pedoman yang jelas untuk pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data bersama dengan langkah-langkah keamanan siber yang kuat sangat penting untuk melindungi privasi individu dan mencegah pelanggaran data. Transparansi dalam praktik data dan memberdayakan individu dengan kontrol atas data mereka sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam ekosistem digital. Bias algoritmik merupakan tantangan yang signifikan karena sistem AI seringkali dilatih pada data yang mencerminkan bias masyarakat yang ada. Hal ini dapat melanggengkan dan bahkan memperkuat diskriminasi di bidang-bidang seperti perekrutan, pinjaman, dan peradilan pidana. Sangat penting untuk mengembangkan kerangka kerja etika untuk pengembangan AI, memastikan bahwa algoritma adil, tidak bias, dan akuntabel. Audit rutin terhadap sistem AI dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi bias, mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam penerapannya. Potensi dampak otomatisasi pada pekerjaan merupakan isu kompleks dengan implikasi sosial yang luas. Sementara otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang kerja baru, hal itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang penggantian pekerjaan dan kebutuhan untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan harus berkolaborasi untuk mempersiapkan tenaga kerja untuk masa depan pekerjaan, menyediakan peluang untuk pembelajaran seumur hidup, dan inisiatif peningkatan keterampilan. Berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada literasi digital, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah akan sangat penting dalam membekali individu dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang di pasar kerja yang berkembang pesat. Selain itu, mengeksplorasi model ekonomi baru seperti pendapatan dasar universal mungkin diperlukan untuk mengatasi potensi penggantian pekerjaan dan memastikan keamanan ekonomi di era otomatisasi. Lanskap etika revolusi digital itu kompleks dan terus berkembang. Ini membutuhkan dialog yang berkelanjutan, kolaborasi, dan kemauan untuk beradaptasi dengan tantangan baru. Dengan memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan, mendorong kesadaran etika, dan membangun kerangka kerja peraturan yang kuat, kita dapat menavigasi lanskap ini secara bertanggung jawab dan memastikan bahwa teknologi berfungsi sebagai kekuatan untuk kebaikan di dunia.